Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafif dengan NPM 22106312520. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan sebuah materi yang berjudul Web Presentation Patterns, yaitu di mana di sini merupakan suatu pendekatan arsitektur untuk mengelola interaksi pengguna dalam aplikasi web modern. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dari mata kuliah integrasi aplikasi korporasi. Lalu selanjutnya kita masuk ke materinya. Yang pertama ada konsep dasar dari web presentation layer itu sendiri. Di sini lapisan yang mengolah bagaimana data disajikan kepada pengguna melalui antarmuka web dan bagaimana aplikasi merespon setiap permintaan atau request dari pengguna. Lalu fungsi utamanya di sini untuk mengatur interaksi antar pengguna dan sistem, memisahkan tampilan atau view dari logika bisnis atau model, lalu selanjutnya mengendalikan alur request respon melalui controller. Lalu di sini komponen inti dari web presentation layer di sini ada MVC ya, bisa disebut dengan model view controller. Di sini view untuk menyajikan data dalam bentuk UI, lalu controller di sini untuk mengolah request dan menentukan responnya. Lalu model di sini untuk menyediakan data dan aturan logika dari aplikasi. Di sini tujuannya untuk meningkatkan modularitas, kemudahan pemeliharaan, dan juga skalabilitas aplikasi pada web. Lalu ada arsitektur model 2 di sini untuk memisahkan presentation layer dari business logic layer dan meningkatkan struktur aplikasi web agar lebih modular dan lebih mudah dikelola. Alur kerjanya dari arsitektur model di sini, browser mengirim HTTP request, lalu controller menerima dan merespon request, controller memanggil logika bisnis atau model, lalu yang terakhir view menampilkan hasilnya berdasarkan data dari si controller. Lalu kelebihannya di sini sendiri, arsitektur lebih rapi dan juga fleksibel, cocok untuk aplikasi web menengah hingga besar dan memudahkan pengembangan tim baik front end maupun back end. Lalu selanjutnya ada MVC-nya itu sendiri. Di sini MVC merupakan suatu komponen ya. Di sini model di sini digunakan untuk mengelola data dan aturan logika bisnis. Lalu view di sini untuk menampilkan antarmukanya kepada pengguna atau biasa disebut dengan UI. Lalu controller untuk menangani input dan menentukan respon dari aplikasi. Fungsinya di sini untuk memisahkan tampilan, data, dan alur logika agar lebih mudah dikelola. Lalu mendukung pengembangan komponen yang independen dan reusable. Lalu ada pack controller pattern di sini. Konsepnya di sini merupakan suatu halaman atau endpoint yang memiliki controller tersendiri. Controller menangani request yang spesifik sesuai dengan root atau halaman. Lalu tugas dari si pack controller ini sendiri untuk menerima dan merespon request untuk halaman tertentu, mengambil data yang diperlukan dari model atau service, memilih view yang tepat untuk ditampilkan. Lalu ada kelebihan dan juga kekurangannya. Di sini kelebihannya strukturnya lebih sederhana dan mudah dipahami, cocok untuk aplikasi kecil dengan alur terbatas, dan juga kekurangannya di sini menimbulkan duplikasi code ketika aplikasi semakin besar. Lalu juga kurangnya efisien untuk aplikasi kompleks yang membutuhkan kontrol terpusat. Lalu selanjutnya ada front controller pattern. Di sini konsep utamanya itu seluruh aplikasi direspon oleh satu controller utama atau centralized controller. Controller ini mengatur routing, keamanan, dan juga alur navigasi. Lalu fungsinya di sini biasanya digunakan untuk authentication atau out ya. Lalu routing request ke handler yang sesuai, lalu handler handling secara global, dan juga logging dan middleware. Lalu kelebihannya di sini struktur aplikasi lebih konsisten dan mudah diatur, cocok untuk aplikasi berskala besar, dan memudahkan pengelolaan aspek lintas fungsi atau cross-cutting concern. Dan contoh dari front controller patternnya sendiri di sini ada Spring MVC, Laravel, Django, Ruby on Rails. Lalu ada template view pattern. Di sini menggunakan template sebagai dasar tampilan halaman, memisahkan struktur HTML atau layout dari data yang bersifat dinamis. Kemudian data diinjek ke template melalui placeholder atau binding. Lalu fungsi utamanya di sini untuk menciptakan konsistensi tampilan pada banyak halaman, mempermudah pemeliharaan UI karena layout terpusat, dan juga cocok untuk aplikasi dengan desain antarmuka yang seragam.
Lalu contoh teknologinya di sini ada Blade dari Laravel, Mustache atau Handlebar, JSV dan juga Themeleaf. Lalu selanjutnya ada Transform View Patterns. Di sini tampilan dibuat melalui proses transformasi data terstruktur, umumnya mentransformasikan XML atau JSON menjadi HTML. Lalu mengandalkan template engine yang berbasis transformasi. Nah, kapan sih Transform View Patterns itu digunakan? Yaitu saat data disimpan atau terjadi pertukaran format terstruktur seperti XML ataupun JSON pada aplikasi enterprise yang memisahkan data dan tampilan secara ketat. Dan juga contoh teknologinya di sini ada XSLT atau XML Style Sheet Language Transformation. Lalu ada Transform Engine yang memproses markup menjadi HTML. Lalu selanjutnya ada two-step view patterns. Di sini konsep utamanya sendiri itu tampilan dibangun melalui dua tahap terpisah. Yang pertama penyusunan struktur atau layout dasar, yang kedua itu pengisian konten secara dinamis. Kegunaannya di sini untuk memudahkan pembuatan UI dengan layout kompleks dan seragam, cocok untuk aplikasi dengan banyak halaman yang memiliki desain mirip. Lalu mengurangi duplikasi code pada tampilan. Dan keuntungannya di sini lebih fleksibel dalam pengolahan UI, mendukung reusability komponen visual. Lalu selanjutnya ada view helper pattern di sini untuk mengurangi logika pada view dengan memindahkan ke helper atau utility class dan fokus pada tampilan bukan pemrosesan data. Dan kegunaannya di sini sendiri untuk formatting data berupa tanggal, harga maupun teks. Lalu validasi ringan sebelum ditampilkan, menyederhanakan pemanggilan fungsi di dalam view. Dan manfaatnya sendiri di sini kelebihannya view-nya lebih bersih dan mudah dipelihara, dan juga meminimalkan duplikasi logika atau UI. Lalu selanjutnya ada interaksi controller dan view. Di sini alur interaksi dari si controller dan view ini, controller menerima request dan menyiapkan data model, lalu view hanya menampilkan data tanpa memahami logika bisnis. Pemisahan ini dibuat sistem lebih modular dan juga mudah dikembangkan. Lalu manfaat dari pemisahannya ini sendiri, kode lebih terstruktur dan mudah diuji, memudahkan pengembangan paralel antara UI dan juga backend, arsitektur lebih scalable untuk aplikasi besar. Dari kesimpulan dari materi ini, yaitu patterns dapat membantu mengolah tampilan dan alur request aplikasi web, dan dapat membantu menyederhanakan kompleksitas dan meningkatkan maintainability. Oke, mungkin cukup sekian presentasi materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.